Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pagi ini atas izin Allah kita semua dapat hadir kembali di masjid yang kita cintai untuk melaksanakan ibadah yang agung, ibadah yang menjamin hidup kita selamat dunia akhirat, ibadah yang menjamin rezeki kita dilapangkan Allah dan hidup kita dibahagiakan Allah, yakni ibadah jamaah sholat subuh. Mudah-mudahan sholat kita diterima, semuanya dapat menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan berkah sholat berjamaah kita semua diberikan sehat walafiat. Yang punya urusan mudah-mudahan dimudahkan urusannya, yang punya hajat semoga dikabul hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun kita menghadap kepada Allah benar-benar membawa husnal khotimah. Amin Allahumma amin. Para jamaah, hari ini kita akan membahas tentang doa-doa di dalam Al-Quran. Insya Allah ini edisi yang ke-15 atau yang ke-16. Cuma hari ini agak sedikit berbeda, karena biasanya orang berdoa itu selalu dengan redaksi Rabbana atau Allahumma. Tapi kali ini tidak, karena doa ini berdimensi zikir, berdimensi wirid. Maka dulu ada yang pertama bertanya, Pak, apa bedanya doa sama zikir, doa sama wirid? Kalau doa itu dimensinya meminta, kalau zikir atau wirid itu dimensinya memuji. Bedanya ulama-ulama dulu atau generasi-generasi dulu dengan sekarang itu, kalau dulu Bang, itu kalau memohon dan munajat kepada Allah senangnya memuji kepada Allah, gak kakean jaluk, banyak pujian mintanya sedikit. Nek saniki mboten, kakean jaluk tapi gak tahu muji. Ya termasuk yang senyum-senyum ini. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita ini memuji Allah itu otomatis minta. Kan banyak Rasulullah menyatakan seperti itu. Padahal di ayatnya sendiri, ketika kita menyebut salah satu asma Allah di dalam Asmaul Husna, itu mohon ke Allah. Allah menjelaskan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu mempunyai nama-nama yang mulia, maka berdoalah dengannya. Kan perintah. Jadi kalau kita menyebut ya Rahman, ya Rahim, itu maknanya kita minta disayang Allah. Kalau pakai iya loh ya, bukan hanya Ar-Rahman. Kalau kita menyebut Ar-Rahman, artinya kita menyebut asma Allah. Tapi ya Rahman, kita memanggil Allah dan meminta. Dan saya telah membaca Bapak Ibu, 99 Asmaul Husna itu sifat-sifat dan asma Allah yang mulia yang terkait dengan kebutuhan manusia. Tidak ada satupun jenengan punya kebutuhan yang tidak di cover dengan Asmaul Husna. Ayo,
Njaluk apa sampean? Semua ada dalam Asmaul Husna. Misal iki umume wong ketintang permai, aku dhewe aku. Senengane njaluk rezeki, senengane ya. Ucapkan ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Bahkan kalau untuk urusan utang itu kan ada 4 sifat dan asma yang dibacakan. Ya Razzaq, ya Wahhab, ya Ghani, ya Mughni. Oh, itu jos itu Pak. Ini rahasia sebenarnya, kalau bukan Baitul Haq nggak saya sampaikan. Karena orang pasti nyaur utang ini, jelas. Ya Razzaq, ya Wahhab, ya Ghani, ya Mughni. Wahai Zat yang maha memberi rizki, wahai Zat yang maha memberi, wahai Zat yang kaya, dan wahai Zat yang mengkayakan. Kalau kita sedang diintimidasi, diancam orang, apa ada itu? Ya Jabbar, ya Qahar, ya Jabbar, ya Qahar. Ucapkan itu. Ada wirid ya Jabbar, ya Qahar, ya Dzal Batsis Syadid, khudh haqqana wa haqqal muslimin, mimman dhalamana wal muslimin, wa ta'adda alaina wa 'alal muslimin. Misalkan ada keluarga, anak, saudara yang hatinya keras, wangel dinasehati, ucapkan ya Latif, ya Latif, ya Latif. Kalau kita punya hati susah dinasehati, ucapkan ya Latif sebanyak-banyaknya. Makanya cerdasnya orang dulu, sekali dia menyebut asma Allah, maka di dalamnya itu ada doa, di dalamnya ada permintaan. Jadi doa itu tidak selamanya dengan redaksi Rabbana atau Rabbi atau Allahumma atau ilahi, enggak. Bisa jadi dimensi doanya itu adalah dengan tahmid, memuji nama Allah di dalam Asmaul Husna, seperti yang akan saya jelaskan ini. Dan ini hadisnya sahih Bapak Ibu. Menurut saya doa ini adalah top-topnya doa. Dan alhamdulillah ini saya amalkan Pak. Dan Allah memberikan kecukupan dalam kehidupan ini. Saya tidak merasa kurang, dan hakul yakin semuanya cukup. Itu ada di dalam surah At-Taubah, surah ke-9, ayat paling akhir 129. Ya, paling akhir 129. Sebenarnya awal turunnya surat ini Bapak Ibu atau ayat ini adalah menghibur hati Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah dirundung kesusahan, ketika Rasulullah diintimidasi oleh orang-orang musyrik Mekah. Namanya Nabi Bapak Ibu adalah manusia biasa. Onok sedine, ada susahnya, dan Allah memberikan doa ini. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, yang otomatis doa ini juga diajarkan kepada kita. At-Taubah ayat paling akhir 129. Di dalam sebuah hadis yang sahih, saya bacakan hadisnya Pak, dan rawinya juga. Di dalam hadis Abu Dawud nomornya 4418. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yazid ibnu Muhammad ad-Damashqi, haddatsana Abdul Razzaq ibnu Muslim ad-Damashqi, wa kana min siqafil muslimin minal muta'abbidin. Qala haddatsana Mudrik ibnu Sa'id, qala Yazid syaikhun siqafun an Yunus ibnu Maisarah ibnu Jals an Ummi Darda an Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Saya bacakan rawinya lengkap. Kalau di kitab-kitab yang apa namanya inti itu dibacakan haddatsana, paling tidak ada 7 perawi, ada 7 sanad di sana. Baru an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari Abu Darda, semoga Allah ridha kepada dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang mengucapkan ini, membaca ini, idza asbaha, di waktu pagi, wa idza amsa, di waktu sore,
Barang siapa yang selalu membaca ini di waktu pagi dan waktu sore, yang dibaca tadi At-Taubah ayat terakhir, bunyinya hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Berapa kali? Sab'a marratin, 7 kali. Kafahullahu ta'ala ma'ahammahu, maka Allah akan mencukupi semua kebutuhannya. Allahu Akbar. Shadiqan kana biha au kadziban, apakah dia membaca itu diniatkan untuk itu maupun sekedar membaca saja, enggak diniatkan untuk apa-apa, tetap Allah mencukupinya. Bapak Ibu, ada bacaan itu jenengan serius enggak serius, tetap Allah anggap serius. Ya ini bacaan. Dikatakan di akhir hadis ini shadiqan kana biha au kadziban. Ini kalau saya terjemahkan letterlek begini, Anda membacanya dengan sungguh-sungguh, dengan cengengesan, podo, tetap nilainya di hadapan Allah sama. Siapa yang membaca hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim di akhir surah At-Taubah 129, 7 kali di pagi hari, 7 kali di sore hari, kafahullahu ma'ahamma, Allah mencukupi semua kebutuhan. Jos ini Pak, jos sudah top-topnya doa itu ini. Sampun enten sing ngamalkan nggih. Sebelum ayat ini adalah ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tapi yang dibaca ini Pak, fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Berapa? 7 kali pagi hari, 7 kali sore hari. Panjenengan enggak akan ada susah. Ada problem, tapi Allah berikan jalan keluar. Allah berikan kemudahan. Dan ini bagian dari keimanan. Makanya ayat-ayat doa itu masuk dalam ayat akidah. Meyakini bahwa Allah melepaskan kita dari belenggu kesusahan. Salah satunya dengan membaca ini. Bapak Ibu, supaya ada keberkahan, coba tirukan saya. Sama-sama, saya dulu ya. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kita sudah zikir ya 7 kali Pak. Tinggal tunggu kebesaran Allah, tinggal tunggu mukjizatnya Allah. Segala urusan dunia beres Bapak Ibu. Kesusahan kita dihilangkan Allah, kesulitan kita akan dihilangkan Allah. Semua urusan dimudahkan Allah, semua hajat dikabulkan Allah. Tanya ke saya, bagaimana Pak? Saya hakul yakin dengan doa ini. Hakul yakin dengan doa ini. Ini yang saya maksud, ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Panjenengan kalau pagi belum baca ini Pak, mohon maaf Pak, ya bukan mukmin. Ini langsung pusat loh yang kasih ijazah ini Pak. Dekengan pusat ini Pak. Estudi. Apapun itu. Apakah orang-orang yang membaca ini secara mudawamah, secara rutin tidak akan tertimpa masalah? Ada masalah, tapi ada jalan keluar. Makhrajanya ada pintu keluarnya, ada emergency exitnya. Ini jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Padahal di dalam kalimat ini, ayat ini tidak ada dimensi begini, ya Allah lepaskan aku dari masalah. Tidak ada kalimatnya, hanya memuji Allah. Tapi yang menjamin adalah yang kita puji dalam zikir ini, itu masalahnya. Hasbiyallah, cukuplah Allah sebagai penolongku. Itu kalau pakai dhamir kami boleh, tapi ada di ayat yang lain. Ini satu kata dengan hasbunallah. Kalau pakai pribadi hasbiyallah, kalau pakai orang banyak hasbunallah. Tapi kalau yang paling banyak, yang banyak sudah kita bahas dalam pelajaran yang lalu. Untuk kapan lali sampean tahun piro? Perasaan saya selama nggak datang ke sini, baru datang pagi hari ini. Dulu saya lihat jamaahnya juga masih muda-muda, sekarang kok berubah semua. Atau mata saya yang mungkin kurang jelas ya, blur. Dulu ada hasbunallah wa ni'mal wakil, itu wiritannya nabi-nabi sebelum Rasulullah. Makanya ketika perang Khandaq, Rasulullah diberitakan, ya Rasulullah, pasukan musuh itu jumlahnya berapa itu? 100.000. Kok 100.000 berapa itu? 10.000. Kita cuma 3.000. Mereka berkoalisi antara orang-orang musyrik dan Yahudi, dan kita ini sudah tidak punya tentara lagi kecuali ini. Dan kabarnya mereka bersenjata lengkap ya Rasulullah. Jadi ada provokasi-provokasi Bapak Ibu, sehingga kita itu dilemahkan, mentalnya dilemahkan. Maka Rasulullah mengajak seluruh sahabat untuk mengucapkan fakul hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu sebenarnya hampir sama, cuman ini khusus zikir ini untuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang yang datang kepada Rasulullah, di situ ada Abu Darda, ini asbab wurud hadisnya. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hidupku penuh dengan kesusahan. Utang banyak, rumah tangga masalah, pekerjaan masalah. Cari bahasa Indonesia, ruwet. Maka Rasulullah mengatakan, man qala hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, idza asbaha wa idza amsa sab'a marrat kafahullahu ma ahammah. Allah mencukupi semuanya. Baca ini. Itu kan ada kelanjutan cerita Pak. Setelah beberapa hari dia datang kepada Rasulullah, sadaqta ya Rasulullah, benar apa yang kau sampaikan. Hidupku sekarang tenang, hidupku sekarang damai. Allah telah menghilangkan kesusahan dan kesulitanku. Kalau pada tanglet Pak, napa yang terjamaah Baitul Haqqi gak tahu susah ngoten enten. Aku curiga gak menungso dek, malaikat paling. Nabi saya pernah susah Bapak Ibu. Nabi itu kan ada problem personal, ada problem sosial. Problem personal Nabi yang paling membuat Nabi sedih itu kehilangan istrinya. Itu problem personal beliau. Karena Nabi tidak pernah menemukan wanita terbaik kecuali istrinya, itu Ibunda Khadijah. Cantik, kaya, akhlaknya baik. Makanya kalau sudah meninggal Pak, sing lanang mesti sedih. Kalau ada orang itu punya istri cantik, soge, akhlaknya apik, meseman, tinggal mati nangis sampai. Mulane ndelek bojo gak usah ayu-ayu. Sing standar ae. Saestu. Apa mana duwe bojo kata ape ayu cerewet pisan, Allahu Akbar. Sing lanang dikandani, Pak bojomu mati. Iya tak? Alhamdulillah. Ini kurang ajar. Terus ada problem sosial, apa? Hijrah. Itu problem yang paling berat itu. Pindah dari Mekah ke Madinah. Coba bayangkan. Ini kan masih Muharram. 53 tahun lahir di Mekah, besar di Mekah, membangun rumah tangga di Mekah, diangkat menjadi nabi, turunnya wahyu di Mekah, harus pindah dengan paksa ke Madinah secara
eksodus secara besar-besaran. Itu problem sosial terbesar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dulu saya pernah bercerita dulu Bapak Ibu sekalian, dan ini ujian terberat bagi para sahabat. Bagaimana kita hidup sudah di zona aman, misalkan di Surabaya Pak, harus dicokit pindah ke Kalimantan misalkan. Kalau bahasanya sekarang ini ya opo nasib IKN nih, terus gak usah dibahas, itu gak enak hati ya. Sudah sama kayak Rasul Bapak Ibu, dari rentan 53 tahun di usia Rasulullah yang jumlahnya 63 tahun, yang 53 di Mekah, yang 10 di Madinah. Dan dakwah Nabi dimulai dari usia 40 tahun. Berarti ke 53 Nabi berapa tahun berdakwah di Mekah? 13 tahun. 13 tahun ini dakwah yang nyata Bapak Ibu. Tapi apa yang didapat Nabi? Yang didapat cuma nilai tauhid saja Pak. Banyak sahabat itu yang masuk Islam di era Mekah, itu imannya lebih kokoh daripada mereka yang masuk Islam di era Madinah. Kenapa? Karena mereka masuk Islam di kondisi yang mencekam, di kondisi yang benar-benar menjadikan mereka itu kuat imannya. Ngapunten Pak, saya tidak meremehkan imannya Baitul Haq loh ya. Kalau iman panjenengan dengan imannya Muslim di Gaza, adoh Pak. Halo, adoh. Karena mereka itu imannya sudah teruji betul Pak. Ya, mereka nyawa ya taruhannya. Awak dewi karek berangkat subuh nang masjid ya katakan ayas-ayas. Wong gak tekoi tak critakno. Makanya orang yang dibentuk dalam lingkungan yang keras itu cenderung imannya lebih kokoh. Siapa yang masuk Islam di era Mekah? Abu Bakar As-Siddiq, Utsman ibnu Affan, Abdurrahman bin Auf, Bilal ibnu Rabah, Ali bin Abi Thalib, termasuk nantinya Umar ibnul Khattab. Kuat-kuat Pak. Tapi hanya itu yang ditanamkan Nabi di era Mekah, aspek personalnya. Tapi ketika pindah ke Madinah, itu peradaban yang dibangun Nabi. Islam dalam kultur, Islam dalam kelembagaan, dan Islam dalam peradaban. Bapak Ibu ada yang pernah ke Turki atau ke Mesir? Turki pernah Pak ya? Tahu Turki anak-anak? Turki itu ini ya Pak ya, ke Ahmad Yani, ke selatan sana sampai Aloha, ke timur nanti numpak pesawat motor muluk terbang sana. Di Turki itu banyak situs-situs peninggalan Islam, ada kerajaan ini, kerajaan itu. Tapi semua hilang Pak, tak berkesan sama sekali. Bangunan-bangunan itu tinggal museum sekarang di Turki. Tapi Madinah, tempat Rasulullah hijrah, mana Rasulullah ada kerajaannya, mana Rasulullah ada kantornya, mana Rasulullah ada base camp tentara para sahabat yang bisa menang dalam perang Badar dan perang Khandaq, mana? Enggak ada. Yang ditinggalkan Rasulullah satu saja, masjid, namanya Masjidin Nabawi. Makanya kalau masuk masjid ini ingat Masjid Nabawi. Apalagi ukir-ukirannya ini kok rotok-rotok nyuntuh Masjid Nabawi. Ukir-ukiran itu Pak, Masjid Baitul Haq nih. Itu yang dibangun. Makanya peradaban Rasulullah dimulai dari masjid. Ini luar biasa. Dan itu berat Bapak Ibu, berat, pol beratnya itu. Sampai ada sahabat itu yang kaya raya Pak. Tahu ya sahabat kaya raya itu siapa? Abdurrahman ibnu Auf. Dia itu dijuluki begawan properti. Begawan properti. Kalau sekarang itu ketua Re Jatim lah. Real Estate Jawa Timur. Tanah-tanah di Mekah itu kepunyaan Abdurrahman bin Auf. Rumah-rumah, ruko-ruko di Mekah itu kepunyaan Abdurrahman bin Auf. Bahkan Rasulullah memuji, kalau kamu pengen kaya, usahalah seperti Abdurrahman, jual beli tanah, jual beli rumah, properti. Itu pernah disebut Nabi Pak. Totolan tanah itu luar biasa Pak. Gak ono rugi nih sampai. Cuman karek payu apa gak gitu.
Karena ada orang tua itu yang memang orang tua itu yang suka merawat tanah, tapi anaknya gak suka merawat tanah, cuman seringan dodolan tanah. Tadi anak tanah wong tuane entek kabeh, didoli situ-situ. Kemudian dia disuruh hijrah, berangkat Pak langsung. Bayangkan, sudah mapan ekonomi, punya kerajaan bisnis besar di Mekah, ikut Rasulullah pindah ke Madinah, mek nggawa awak tok sama bekal selama dalam perjalanan. Tataknya luar biasa, karena dia ingat janji Allah dalam Quran, siapa yang berhijrah di jalan Allah, di tempat yang baru dia menemukan kehidupan yang lebih baik, rizki yang lebih lapang. 100 surah An-Nisa. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'. Dia menemukan di muka bumi Allah, di kehidupan yang baru itu, kehidupan yang muraghaman katsiran, rizki yang lapang yang banyak, wasa'ah, lebih damai dan lebih luas. Dan kalau dia pindah dalam hijrah matinya mati syahid. Jadi nggawa awak tok